Baru-baru ini sebuah berita dari teman-teman di Menkom Digi dan juga Ibu Menteri Mutia Hafid menyatakan bahwa nantinya di Indonesia akan ada sebuah teknologi dalam dunia WiFi yaitu WiFi 6E dan WiFi 7 yang akan diimplementasikan di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Pasifik yang mulai dan akan menerapkan teknologi ini. WiFi 6E dan WiFi 7 diharapkan bisa mencapai sebuah kecepatan transfer data hingga 46 gigabit per second. Kita akan menjelaskan bagaimana infrastruktur tersebut bisa mendukung untuk teknologi WiFi 6E dan WiFi 7. Utamanya yang biasanya orang-orang lupa atau kita juga sendiri lupa, ada hal-hal simpel yang kadang terlupakan pada sebuah implementasi infrastruktur. Apa itu? Yaitu adalah cabling. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa jenis kabel yang sering kita lihat ya di bidang jaringan, yaitu ada kabel twisted pair dan juga ada kabel fiber optic. Twisted pair atau yang biasa kita sering lihat itu adalah kabel LAN, itu terdiri dari 3 macam ya, teman-teman. Ada kabel UTP, FTP, dan STP. Sesuai dengan nama panjangnya ya, UTP yaitu Unshielded Twisted Pair. Untuk yang FTP itu Foiled Twisted Pair, dan STP itu adalah Shielded Twisted Pair. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kabel jaringan yang sering dipakai oleh teman-teman yang berada di daerah perkotaan. Apa itu? Ya, kabel UTP. Di pasaran sendiri ada 2 kabel UTP yang sering dikomersialkan dan yang sering dijual, itu adalah UTP Cat5 dan Cat6. Apa perbedaan Cat5 dan Cat6? Perbedaannya ada di transfer rate-nya. Kalau untuk kabel Cat5, dia hanya support sampai 100 megabit per second. Jadi kabel ini ya udah outdated ya. Tidak bisa untuk mensupport transfer data yang tinggi dan cepat. Dan yang sering digunakan sekarang ini adalah yang kabel Cat6. Nah, untuk Cat6 di sini adalah Cat6 yang indoor. Perbedaannya adalah dia support transfer data sampai 10 gigabit per second. Namun perlu dipertimbangkan juga jika memang teknologi ini benar-benar diaplikasikan, teknologi Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 yang kita maksud, maka transfer data melalui kabel ini mungkin masih bisa, masih support. Tapi ada satu teknologi lagi dari sebuah kabel yang bisa mentransfer data dengan latensi yang lebih rendah. Apa itu? Ya. Oke, teman-teman mungkin sudah tahu ya. Di situ adalah kabel fiber. Kabel fiber optik sendiri terdiri dari 2, yaitu ada yang multi mode, ada juga yang single mode. Lantas, apa yang membedakan Mas kabel fiber optik dengan kabel Ethernet? Simpel saja. Kabel Ethernet, dia masih memakai tembaga sebagai perantara datanya. Nah, sedangkan kabel fiber optik, dia memakai sebuah serat fiber atau serat kaca yang dia bisa mentransfer data sampai speed di atas 10 gigabit dan juga dengan latensi yang rendah. Karena apa? Penampangnya dia lebih kecil dan dia menggunakan rambatan cahaya, bukan rambatan listrik. Karena dia penampangnya lebih kecil, jadi dia olorannya lebih panjang. Bahkan bisa sampai berkilo-kilometer. Untuk kabel fiber optik dia lebih hemat listrik karena dia cukup mentransmit cahaya saja. Lalu memang secara implementasi fiber optik dia lebih mahal dan juga ini lebih fragile ya. Karena ini ibaratnya adalah dia dalamnya itu hanya sebuah serat kaca yang dipanjangkan berbentuk silindris untuk memantulkan cahaya. Secara implementasinya, memang fiber optik bakal support untuk teknologi Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Lantas, apakah Ethernet masih relevan, Mas? Ya, kembali lagi dengan kebutuhan implementasinya seperti apa. Kabel Ethernet tentu dia cost-nya murah, satu. Yang kedua, teknologi yang dipakai di Ethernet hampir sebagian besar atau mayoritas teman-teman network engineer lebih paham. Karena ini adalah sebuah skill dasar yang menjadi network engineer. Dan juga kabel Ethernet ini dia lebih kuat, tidak seberapa fragile dengan fiber optik.
Karena kabel fiber optik ini dia bentuknya kaca, jadi untuk kelenturannya juga harus hati-hati dalam mengolornya. Kalau kabel Ethernet dia kan dari tembaga. Biasanya kabel Ethernet dia cukup dipasang di gedung-gedung, di dalam gedung atau indoor. Jadi kalau mau implementasi sampai harus menggali tanah ya atau melakukan tweaking pada infrastruktur tidak se-necessary daripada kabel fiber optik. Jadi simpulannya kabel Ethernet masih relevan, cuman ya itu tadi, dia hanya support sampai 10 gigabit per second. Kita sudah membahas soal cabling. Selanjutnya adalah kita membahas soal access point. Access point sendiri memiliki banyak tipe. Kalau kita berdasarkan density-nya atau kepadatan user yang mengakses, ada access point yang high density, ada juga yang low density. Perbedaannya apa? Masing-masing daripada access point tersebut, ada yang mampu mengcover user sampai 100 lebih simultaneously dalam satu kali akses. Ada juga yang hanya untuk peruntukan misal ruangan kamar atau ruangan keluarga. Nah, seperti yang saya pegang di sini adalah salah satu access point dari Linksys. Ini dia fungsinya atau peruntukannya sebenarnya untuk small office, home office. Nah, untuk access point ini sekalipun misal kabling teman-teman sudah bagus nih, sudah fiber optik dan sebagainya. Tapi kalau dengan access point seperti ini ditempatkan pada contoh misal ruangan aula yang diakses sampai lebih dari 100 orang dalam sekali, ya akhirnya speed teman-teman yang mau dikejar ya sia-sia karena access point-nya tidak support. Dan juga pernah ada satu kasus dalam implementasi infrastruktur jaringan menggunakan barang yang tidak enterprise class diimplementasikan pada sebuah environment yang sangat-sangat harsh atau banyak sekali gangguan, contohnya hujan, panas, dan juga beberapa gangguan non-hujan panas, seperti mungkin ada monyet, dan sebagainya yang menarik peralatan kalian. Nah, dari situ saja, implementasi daripada access point harus juga disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan di user. Jangan sampai, misal dari ISP kalian sudah bagus, cabling kalian juga sudah bagus, bahkan let's say mayoritas sudah menggunakan fiber optik. Tetapi access point kalian tidak support, ya sama saja. Ibaratnya teknologi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 tidak bisa terimplementasikan dengan baik. Maka dari itu, perlu diadakannya sebuah feasibility study sebelum mengimplementasikan sebuah teknologi terbaru. Utamanya yang kita bahas kali ini adalah Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7. Perlu ada aspek-aspek yang dipertimbangkan seperti bagaimana environment yang akan diimplementasikan infrastruktur jaringan tersebut dan juga berapa user dan sehingga requirement gathering perlu dilakukan teman-teman sekalian sebelum mengimplementasi teknologi baru ini. Oke, sekian video dari kita mengenai penjelasan soal infrastruktur yang nantinya bakal mendukung Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 yang diimplementasikan di Indonesia. Kalau kalian punya pertanyaan, please ketik di kolom komentar. Atau kalian ingin membahas lebih detail dan lebih lanjut, hingga bisa berkolaborasi dengan kami, please klik link below. Dan sekian, salam.